Terima kasih Mas Ade untuk pemaparan materinya. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Ade sendiri, ini ada berbagai macam program dari Mandiri Taspen selain untuk layanannya sebagai perbankan. Juga sudah dijelaskan ada 3 pilar, yaitu modal sehat, modal aktif, dan juga modal sejahtera. Lalu ada pemaparan materi selanjutnya dan akan disampaikan oleh Mbak April selaku perwakilan dari PT Taspen Surabaya. Kepada Mbak April kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya izin saya buka dengan pantun, nanti minta tolong untuk dicakumin ya. Setuju? Oke. Pak Sutejo, guru matematika. Pergi mengajar hingga malam. Sebelum sosialisasi ini saya buka, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban apa saja yang akan Bapak Ibu peroleh ketika sudah memasuki masa purna, gitu ya. Langsung saja, ini tadi sudah sempat dijelaskan oleh Ibu Ana bahwa untuk program-program Taspen seperti yang diketahui itu ada 4 program, mulai dari tabungan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan juga jaminan kematian. Nah, di mana keempat program ini nanti akan kita kupas satu-satu, dan nanti di akhir sesi apabila ada Bapak Ibu yang mungkin kurang paham atau ingin bertanya terkait hal Taspenan khususnya, monggo silakan langsung angkat tangan saja ya. Yang pertama ini adalah masa perlindungan peserta. Nah, banyak dari ASN itu yang belum mengetahui manfaat atau perlindungan yang saya peroleh di Taspen itu mulai kapan? Apakah saat saya pensiun saja? Atau sejak saya masih aktif menjabat sebagai PNS itu saya sudah mendapatkan perlindungan dari Taspen? Jawabannya, masa perlindungan dari untuk Taspen kepada peserta itu dimulai sejak diangkat sebagai CPNS. Jadi selama Ibu masih aktif menjabat sebagai ASN sampai meninggal dunia, itu Taspen akan memberikan manfaat atau perlindungannya. Jadi untuk manfaat yang diperoleh itu tidak hanya didapatkan ketika pensiun saja, tetapi sewaktu masih aktif itu juga ada manfaat yang diberikan. Kemudian langsung ke program yang pertama, ini ada program tabungan hari tua yang sudah diatur pada PP nomor 25 tahun 1981. Nah, untuk program tabungan hari tua ini adalah program asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah asuransi kematian. Nah, manfaat tabungan hari tua di sini bisa diketahui untuk tabungan hari tua itu manfaat rendahnya ada di 3 juta sampai 86 juta. Itu kalau yang diperoleh Bapak Ibu sekalian. Mbak, nanti kalau misal saya maunya dapat lebih dari 86 juta nih, saya mau dapat 100 juta, saya mau dapat 200 juta, itu bisa nggak? Jawabannya bisa banget, nanti tinggal mengikuti program tambahan dari anak usaha dari Taspen Group, yaitu Taspen Life. Kemudian untuk yang meninggal dunia itu manfaatnya mulai dari 3 juta sampai 99 juta. Dan untuk asuransi kematian, nah di sini apabila kamu dan ASN-nya atau PNS-nya sendiri yang meninggal dunia, itu apakah ada asuransi kematian yang diberikan oleh istrinya atau ahli warisnya? Jawabannya ada. Nanti Taspen akan memberikan santunan berupa asuransi kematian sebesar 8 juta apabila ASN atau PNS-nya itu meninggal dunia. Kalau misal istri atau suami saya meninggal dunia ketika saya memasuki masa pensiun, apakah saya juga memperoleh hak juga? Jawabannya dapat, dan itu harus dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang pasangannya itu masuk ke dalam tunjangan. Nah, ini kadang banyak nih yang setelah pensiun, misal pasangannya meninggal dunia sudah 10 bulan atau 1 tahun nggak dilaporkan. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena kan tunjangannya tetap masuk terus. Kita kalau nggak ada laporan dari Bapak Ibu, kan kita nggak tahu apakah pasangannya masih hidup atau sudah meninggal. Oleh karena itu, kalau misal pensiunan yang pasangannya meninggal dunia, itu harus segera dilaporkan ke Taspen, karena selain untuk pemutusan tunjangan, itu nanti dari Bapak Ibu sekalian juga akan mendapatkan manfaat dari Taspen berupa asuransi kematian sebesar 6 juta. Hal berikut juga berlaku kepada anak ya Bapak Ibu ya, apabila anaknya ini rentang usianya masih sekolah atau di bawah 25 tahun,
masih sekolah, masih kuliah, belum menikah, belum bekerja, kemudian meninggal dunia. Kalau anak saya yang meninggal, apakah ada haknya juga di taspen? Jawabannya juga ada dan itu harus dilaporkan. Karena seperti yang diketahui bahwa pasangan dan juga anak itu kan masuk ke dalam tunjangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian Mbak Sufi bisa lulus kuliah, lulus sekolah itu juga harus segera dilaporkan ke taspen agar tunjangannya diurus. Kalau misalnya anak yang meninggal dunia itu mendapat santunan dari taspen berupa asuransi kematian sebesar 4 juta dengan maksimal 3 kali peristiwa. Untuk yang program pensiunnya seperti yang sudah diatur di UU Nomor 11 Tahun 69. Nah, kalau untuk program pensiun di sini untuk iurannya sebesar 4,75 dari gaji pokok. Seperti yang diketahui bahwa untuk gajinya Bapak Ibu sekalian sejak diangkat menjadi CPNS sampai pensiun nanti itu kan ada iurannya 8% IWP atau iuran wajib pegawai. Nah itu iurannya lari kemana saja Pak kalau saya selama ini? Yang pertama untuk tabungan hari tuanya itu 3,25% dan yang kedua untuk jaminan atau program pensiunnya 4,75%. Nanti manfaat atau yang didapat apa saja? Kalau untuk program pensiun jelas yang diperoleh ada pensiun bulanan. Kemudian yang kedua ada uang duka wafat. Uang duka wafat ini berlaku apabila pensiunannya atau keluarganya meninggal dunia. Kemudian ada pensiun terusan. Nah ini hak-hak pensiun terusan, pensiun janda itu diperoleh apa untuk ahli waris dari pensiunan tersebut. Jadi apabila pensiun meninggal dunia, nanti pasangan saya atau ahli waris saya ini bagaimana nasibnya Mbak? Apakah masih berhak atas pensiun saya atau diputus? Jawabannya masih berhak ya, karena pensiunnya nanti akan turun. Jadi apabila pensiunnya meninggal dunia, nanti pensiunnya akan turun menjadi pensiun janda atau pensiun duda. Nah, apabila pensiun janda atau dudanya itu bisa menikah lagi, selama masih ada anak yang masih sekolah atau kuliah, nanti untuk pensiunnya bisa turun lagi menjadi pensiun yatim. Seperti itu, jadi untuk manfaat atau pensiunnya nggak akan putus. Dan ini yang menjadi pembeda untuk pensiun janda dan pensiun duda ya Bapak Ibu ya. Apabila pensiun janda atau duda menikah lagi, otomatis kan untuk haknya atau pensiunnya kan sudah tidak berhak lagi. Nah, apabila pensiun janda menikah kembali, kemudian dapat 3 atau 5 tahun, kemudian suami yang barunya namun cerai, entah itu cerai hidup atau cerai mati, apakah bisa pensiunan saya kembali dari yang suami pertama saya yang pensiunan? Jawabannya bisa. Itu khusus untuk yang janda, tapi kalau untuk yang duda tidak bisa kembali lagi ya. Jadi khusus yang janda, kalau untuk pensiun janda itu nanti namanya bisa pensiunannya yang janda itu balik lagi. Jadi kalau bisa dengan suami keduanya cerai, entah itu cerai hidup atau cerai mati, nanti untuk pensiunannya yang di awal dulu yang sudah dihapus atau sudah diputus itu bisa kembali lagi. Seperti itu. Kemudian ada pensiun 13 dan juga THR. Jadi untuk gaji 13 dan THR sudah diperoleh Bapak Ibu ya setiap bulannya ya. Kalau untuk pensiun ke-13 biasanya rata-rata di bulan Juni atau Juli itu harusnya. Dan untuk yang pensiun 13 dan THR ini tidak ada potongannya sama sekali dan tidak perlu konfirmasi lagi ke Bapak Ibu. Karena beberapa kali ada yang laporan ke saya, Pak saya di WA atas nama taspen katanya menginfokan kalau gaji 13 saya bakal cair lagi di bulan September. Nah itu sudah jelas penipuan ya Bapak Ibu ya. Pokoknya yang menghubungi atas nama taspen minta konfirmasi data atau misal minta data-datanya ini dicek benar atau enggak itu udah jelas penipuan. Nanti di akhir kita beri kontak center resminya dari taspen. Kalau misal ada yang menghubungi di luar nomor tersebut nanti langsung diabaikan saja. Nah di sini untuk manfaat program pensiun bagi yang bingung ini pensiunan bulanan saya perhitungannya kayak gimana nih? Nah perhitungannya dari sini ya untuk PNS-nya itu nanti ini biasanya ada di SK pensiunnya Bapak Ibu sekalian. Di paling bawah itu kan ada nominal pokok pensiun. Bisa ketemunya ada di pokok pensiunnya ada di 4 juta misalnya. 4 juta ini saya dapatnya dari mana ya? Nah hitungannya dari sini yaitu ya. Jadi dari 2,5% kali gaji pokok terakhir dikali tahun masuk kerja. Kemudian ada juga yang tanya, Mbak ini golongan saya dan teman saya itu sama-sama 4A ketika pensiun. Masa kerja kami juga sama-sama 30 tahun. Tapi pensiunnya yang didapat kok berbeda ya? Yang membedakan apa? Itu banyak sekali pertanyaan yang muncul. Jawabannya selain dari masa kerja dan juga dari golongan, yang bisa membedakan adalah tunjangannya ya Bapak Ibu ya.
Bisa jadi untuk yang satunya itu gajinya bujang karena tunjangannya masuk ke pasangannya. Bisa jadi yang satunya lagi full menunjang satu orang istri dan dua orang anak. Nah, meskipun untuk masa kerja dan golongannya sama, hal tersebut juga bisa membedakan seperti itu. Kemudian untuk yang diperoleh apabila pensiunan meninggal dunia, yang diperoleh oleh ahli waris atau istri atau suaminya apa saja. Yang pertama ada uang bunga wafat. Uang bunga wafat itu nominalnya sudah pasti, yaitu 3 kali gaji pensiunan terakhir. Kemudian ada pensiun terusan. Pensiun terusan ini dibayarkan oleh Taspen selama 4 bulan secara berturut-turut. Ini nanti kalau untuk pensiun terusan maksudnya masih di rekening almarhum ya, atau rekening pensiunannya. Setelah pensiun terusan dibayarkan selama 4 bulan, akan ada yang namanya pensiun janda duda. Janda duda ini besarannya 36% dari gaji, atau biasanya di SK pensiun sudah tertera untuk pensiun janda duda nominalnya berapa. Nanti bisa dicek masing-masing. Nah, ini hak setelah purna tugas. Sebelum kita bahas kewajiban apa saja yang mungkin Bapak Ibu harus lakukan setiap bulannya, kita bahas haknya. Hak yang Bapak Ibu peroleh setelah purna tugas itu yang pertama tentu ada pensiun bulanan. Nah, pensiunan bulanan itu nanti nominalnya itu dihitung dari pensiun pokok. Pensiun pokok itu sudah ada di SK ya. SK yang bagian bawah itu nominal pensiun pokoknya. Ditambah tunjangan keluarga ini besarannya 10%. Jadi kalau misal pensiun pokoknya 4 juta, berarti tunjangan keluarganya ada di, tunjangan keluarga atau tunjangan istrinya ada di 400.000. Kemudian ada tunjangan anak. Tunjangan anak ini nominalnya 2%, maksimal yang ditanggung adalah 2 orang anak. Ditambah tunjangan beras. Untuk tunjangan beras saat ini nominalnya tetap sama, belum ada kenaikan, yaitu di 72.000 sekian. Dikurangi askes atau BPJS Kesehatan. Seperti itu perhitungan untuk pensiunan bulanan yang akan Bapak Ibu terima setiap bulannya nanti. Kemudian ada uang bunga wafat seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ada asuransi kematian. Nah, ini asuransi kematian seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ana tadi. Selain mendapatkan asuransi kematian dari Taspen, apabila Bapak Ibu mengikuti program tabungan guna sejahtera dari Taspen Life, nanti akan mendapatkan tambahan manfaat nominalnya sebesar 20 hingga 40 juta. Selain itu masih ada pensiun terusan seperti yang saya jelaskan tadi, selama 4 bulan berturut-turut dibayarkan kepada ahli warisnya. Ini adalah hak yang diperoleh Bapak Ibu sekalian setelah memasuki masa purna. Selain ada hak, tentu ada kewajiban yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk kewajiban setelah purna tugas itu adalah enrollment atau perekaman wajah untuk akses setiap bulannya. Nah, kalau dulu enrollmentnya itu harus jauh datang ke Taspen atau datang ke bank, terus enrollment awal nih, geleng-geleng, rambut kayak gitu. Tapi karena sekarang zamannya sudah makin modern ya Bapak Ibu ya, enrollment sudah bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah secara mandiri. Nanti tinggal download aplikasinya dari Taspen yang andal by Taspen, langsung saja enrollment dari rumah di mana saja dan kapan saja, tak perlu jauh-jauh datang ke Taspen hanya untuk enrollment. Kemudian yang nomor 2 ini penting sekali Bapak Ibu, yaitu segera menyampaikan informasi ke Taspen atau mitra bayar apabila ada kejadian meninggal dunia. Nah, apabila ada kejadian meninggal dunia, entah itu pasangan atau anak, segera laporkan ke Taspen sebelum ada keterlanjuran pembayaran tunjangan itu tadi. Karena yang bikin kaget kan itu tiba-tiba kelebihan tunjangannya gede juga nih 10 juta sampai anak. Karena tidak dilaporkan. Jadi begitu ada kejadian, langsung dilaporkan ke Taspen. Kemudian, nah ini dilaporkan ke Taspen juga apabila Bapak Ibu menerima pensiun janda kemudian menikah kembali. Karena banyak nih, kalau misal menerima pensiun janda duda menikah kembali gak dilaporkan, kalau pasti Taspen, paling Taspen gak tahu nih. Nah, tapi kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama, kita bisa tracking terkait penerima pensiun janda duda yang menikah kembali, listinya siapa saja. Nanti biasanya kita setiap beberapa bulan sekali ada yang namanya kunjungan atau underscore untuk mengidentifikasi pensiunan yang menikah kembali itu tadi. Daripada nanti keterlanjuran bayarnya semakin tinggi, nah makanya kalau misal ada janda duda menikah kembali segera laporkan saja. Gak usah takut kalau Pak, tapi saya masih perlu pensiun janda saya ini untuk anak saya sekolah.
nggak perlu takut dan alasan seperti itu, karena selama anaknya masih sekolah atau kuliah, pensiun janda atau dudanya nanti bisa turun jadi pensiun yatim seperti itu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kalau gaji pensiun jandanya masih dibuat anak saya sekolah, sudah tidak ada alasan lagi seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena pensiunnya nanti bisa langsung turun ke anaknya menjadi pensiun yatim. Kemudian melakukan update surat keterangan kuliah terbaru. Nah, kalau anak-anak Bapak Ibu sekalian usianya masih di bawah 21 tahun, itu kita menunjangnya secara otomatis. Jadi nggak perlu laporan ke Taspen, itu tetap kita tunjang. Tapi kalau anaknya usianya sudah di atas 21 tahun dan masih kuliah, nah itu harus dilaporkan ke Taspen setiap tahunnya. Kalau nggak ada pelaporannya, kita mengiranya anaknya sudah dewasa nih, nggak ada laporan, otomatis tunjangannya terputus. Tapi kalau usianya di atas 21 tahun, kemudian lapor ke Taspen dengan surat keterangan kuliahnya, tunjangannya tetap kita lanjutkan sampai yang bersangkutan usianya maksimal di 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Jadi apabila usianya 24 tahun tapi masih ingin lanjut S2, apa? Dilaporkan saja, nanti tunjangannya akan tetap dibayarkan. Nah, tapi kalau usianya masih 22 tahun tapi sudah lulus nih, nah itu dilaporkan juga agar tidak ada keterlanjuran pembayaran tunjangan itu tadi. Kemudian melaporkan perubahan data diri apabila pindah rumah, misal dari Surabaya mau pindah ke Sidoarjo, KTP-nya berubah, nah itu mau dilaporkan ke Taspen saja. Dan yang terakhir melaporkan SPTP atau surat pengesahan tanda bukti diri, ini khusus untuk yang penerima pensiun janda muda. Seperti ini ya, karena kalau nggak ada laporan SPTP, kita susah nih trackingnya ini menikah kembali atau enggak ya. Nah kalau misal nggak ada laporan seperti itu, nanti biasanya pensiunnya akan kita stop dulu. Ini untuk persyaratan pengajuan tabungan hari tua dan juga pensiun, Bapak Ibu, mungkin bisa difoto atau dicatat. Di sini yang jelas ada fotokopi, ada permintaan pembayaran, ada SK pensiun dan juga SKPP. Nah, kalau misal SKPP-nya belum terbit, itu nggak masalah. Nanti yang kita bayarkan itu tabungan hari tuanya terlebih dahulu. Baru kalau misal SKPP-nya sudah ada, nanti kita bayarkan pensiunan bulanannya seperti itu. Tapi sekarang sudah ada yang namanya klaim proaktif ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tanpa mengurus ini pun dari Taspen sudah akan membayarkannya secara otomatis asal jelas memang ada datanya bahwa jaminan pensiun per bulan September. Nah nanti per tanggal 1 langsung aja dicek di Mandiri Taspen, pasti sudah ada gaji yang masuk seperti itu, namanya klaim layanan proaktif. Kemudian ada apabila jenengan Bapak Ibu sekalian diangkatnya di atas tahun 2000 nih, itu wajib yang namanya melampirkan SKCPNS dan juga SPMT. Nah masih ada kan ya, masih disimpan ya, misal diangkatnya tahun 2007 nih kebanyakan. Nah, SKCPNS dan juga surat perintah tugas yang pertama kali itu bisa dilampirkan. Tapi kalau misal diangkatnya di bawah tahun 2000, nggak perlu dilampirkan. Ini mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Untuk program dari Taspen selain ada tabungan hari tua, itu kan ada jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Nah, kalau kecelakaan kerja dan kematian ini hanya untuk ASN yang masih aktif saja. Jadi kalau untuk yang pensiun sudah tidak berlaku program jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematiannya. Untuk kecelakaan kerja sendiri, Bapak Ibu, biasanya ini berlaku atau kriterianya itu bermacam-macam. Jadi mungkin jangan masih ada rekan kerjanya yang pensiunnya masih lama atau masih aktif, mungkin bisa dibagikan informasinya bahwa untuk kecelakaan kerja sendiri itu mendapatkan perlindungan dari Taspen. Jadi biasanya banyak yang masih mengira kalau PNS kecelakaan itu harusnya BPJS. Nah itu nanti pasti dari BPJS akan dibawa, karena kalau PNS dan terjadi di jam kerja itu nanti pasti diarahkannya ke Taspen terlebih dahulu. Nah, kalau untuk program jaminan kecelakaan kerja, misal ada rekan Bapak Ibu sekalian, khususnya misal nakes nih, ada nakes yang tertusuk jarum, itu bisa nggak Pak dilaporkan ke Taspen? Jawabannya bisa, karena itu kan terjadi ketika sedang melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Atau misal ada guru, ada tugas tambahan untuk menghias dinding ruang kelas nih, kemudian jatuh dari tangga, itu bisa diklaimkan nggak Pak di Taspen biayanya? Jawabannya sangat bisa sekali, dan yang paling banyak
dialami oleh ASN itu kecelakaan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian, entah itu dari instansi atau dari rumah sakitnya, biasanya langsung laporan ke Kaspen. Dan untuk seluruh biaya perawatannya, apabila memenuhi kriteria kecelakaan kerja, maka akan dijaminkan oleh Kaspen sampai dengan sembuh dan belum pensiun. Itu tadi. Makanya kalau untuk kecelakaan kerja hanya untuk ASN yang aktif saja. Jadi meskipun Bapak Ibu kecelakaan kemudian masih perlu kontrol lagi nih selama 1 tahun atau 2 tahun, selama Bapak Ibu belum pensiun, nanti yang memberikan jaminannya itu adalah Kaspen. Bapak Ibu tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, nanti akan dibayarkan oleh Kaspen jaminan kecelakaan kerjanya. Seperti itu deh. Ini untuk santunannya, bisa dilihat ya, kalau untuk pelaporan kecelakaannya sendiri itu di 3 kali 24 jam. Tapi untuk kadaluarsanya itu 2 tahun. Jadi misal Bapak Ibu sekalian, saya pernah kecelakaan tahun lalu ketika saya pulang dari tempat kerja. Apabila memenuhi unsur-unsur atau kriteria kecelakaan kerja, maka masih bisa diklaimkan. Karena batas kadaluarsanya kita ada di 2 tahun. Begitu pula nanti misal ada rekan dari Bapak Ibu sekalian, oh iya ternyata ada teman saya yang kecelakaan tapi sudah tahun lalu masih bisa nggak dilaporkan. Jawabannya bisa banget ya, nanti langsung dilaporkan saja ke Kaspen, nanti akan kita lakukan proses verifikasi. Apabila memenuhi kriteria kecelakaan kerja, maka bisa kita berikan santunan atau jaminan. Ini untuk daftar rumah sakit yang bekerja sama dengan Kaspen ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misal di luar rumah sakit ini pun bisa tetap kita jaminan, tapi menggunakan sistem reimburse atau bayar dulu sendiri, kemudian nanti laporan ke Kaspen baru kita ganti. Tapi kalau misal Bapak Ibu atau rekan-rekan instansinya itu mengalami kecelakaan kerja terus dirawat di salah satu rumah sakit ini, misal dirawatnya yang terdekat ternyata ada di RSUD yang baru nih di Kasar dari ini, nanti langsung laporan aja. Kalau misal yang bersangkutan adalah PNS, nanti dari rumah sakitnya yang akan proaktif, dari rumah sakitnya yang akan mengurus mulai dari rinciannya, kemudian resume medis dan lain sebagainya, itu biasanya dari rumah sakit yang akan proaktif mengurus Kaspen. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal perawatan seperti biasanya saja tanpa mengeluarkan biayanya. Karena untuk rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Kaspen ini, nanti untuk biayanya langsung ke Kaspen ya, jadi bukan menggunakan sistem reimburse apabila Bapak Ibu dirawat di luar rumah sakit yang ada di area ini. Ini program jaminan kematian. Jaminan kematian itu adalah ASN yang meninggal yang disebabkan bukan karena kecelakaan kerja. Jadi apabila ada PNS yang masih aktif bekerja kemudian meninggal dunia, itu juga ada haknya di Kaspen untuk ahli warisnya. Nah, untuk iurannya sendiri sebesar 0,72 dan ini yang membayarkan adalah pemberi kerjanya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan diambil dari gaji Bapak Ibu setiap bulannya, enggak. Kalau jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian, iurannya itu yang membayarkan dari pemerintah atau instansinya. Kemudian untuk manfaat yang diperoleh ahli waris ada apa saja kalau misal ada PNS yang meninggal dunia. Yang pertama ada santunan sekaligus, nominalnya flat ya 15 juta. Kemudian sama ada uang duka wafat, nominalnya 3 kali gaji pokok. Ada bantuan pemakaman, nominalnya 7.500.000. Serta yang terakhir ada beasiswa. Apabila masih ada anak yang masih sekolah atau kuliah, nanti akan mendapatkan beasiswa sebesar 15 juta. Dan itu maksimal untuk 2 orang anak. Kalau 2 orang anak berarti beasiswa yang harus dibayarkan sebesar 30 juta. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu tadi sebagian sudah ada yang mulai aplikasi Andal by Kaspen ya. Karena ini sumber app kami yang terbaru, jadi untuk seluruh layanan Kaspen itu bisa diakses melalui aplikasi Andal by Kaspen ini. Mulai dari autentikasi setiap bulan, kemudian lapor keterangan kuliah yang masih punya anak yang masih kuliah, kemudian ingin lapor SPTP, informasi terkait kepaspenan, semua sudah ada di aplikasi Andal by Kaspen ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum ada aplikasi Andal by Kaspen, untuk segera download aplikasinya karena nanti setiap bulannya Bapak Ibu untuk aksennya melalui aplikasi Andal by Kaspen ini. Nah,
Nanti selain dari ada by Taspen, kami juga ada yang websitenya itu tos.taspen.co.id. Sama ini aplikasinya juga bisa untuk mengajukan klik secara online maupun untuk melacak pengajuan kliknya sudah sejauh mana itu bisa melalui tos.taspen.co.id. Yang mana tos.taspen.co.id ini sudah ada di Anda juga, jadi sama aja. Kalau misal mau unduh kartu digital, nah sekarang kan sudah nggak ada ya Bapak Ibu yang namanya karib ya, karib kan itu pensiunan yang zaman dulu. Kalau untuk yang sekarang itu gantinya namanya kartu digital, jadi nggak akan pernah hilang. Kalau karib kan sering keterisut atau sering nggak tahu nih, saya lupa naruh tempatnya karena bentuknya kertas seperti itu. Kalau untuk sekarang kartu identitas pensiunnya berupa kartu digital, ini nanti bisa diunduh di aplikasi Anda by Taspen. Oke, di sini ada himbauan penipuan seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ana tadi. Apabila ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan Taspen, meminta konfirmasi data, kemudian meminta biaya materai 10.000 dan lain sebagainya, nanti langsung diabaikan saja, langsung di-blok nomornya saja. Pokoknya kalau misalnya ada yang menghubungi di luar call center dari Taspen, itu langsung diabaikan saja. Nah, ini untuk kontak resmi dari Taspen Surabaya ya Bapak Ibu ya. Kita untuk di WA-nya ada di WA layanan di sini 0811 1740 500. Jadi kalau misal ada yang menghubungi di luar nomor tersebut, pastikan terlebih dahulu. Misal WA dulu di call centernya Taspen Surabaya. Mbak, ini tadi ada yang WA saya minta konfirmasi data, ini benar orang Taspen atau enggak, kayak gitu nggak apa-apa. Kalau untuk di Taspen Surabaya sendiri nanti WA-nya aktif 24 jam. Bisa disimpan nomornya, kemudian untuk call centernya Taspen sendiri juga ada. Itu seluruh media sosial Taspen juga atas namanya Taspen ya Bapak Ibu ya, nggak ada nama-nama lagi. Nah, sedikit saya singgung soal tadi terkait jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Seperti yang diketahui bahwa jaminan kematian itu kan hanya diperoleh ASN yang masih aktif bekerja saja. Tetapi kalau misal pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematiannya sudah gugur. Nah, di sini saya jelaskan jumlah pensiun data yang kami peroleh, jumlah pensiunan yang meninggal dunia di bawah usia 70 tahun. Nah, ini penyebabnya kan bisa karena stres dan lain sebagainya. Di sini saya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian ya, tapi ini adalah fakta yang ada bahwa untuk jumlah pensiunan yang meninggal dunia di bawah usia 70 tahun di wilayah Kantor Cabang Surabaya itu ada 1.386 dan ini tidak mendapatkan jaminan kematian lagi dari pemerintah karena posisinya sudah pensiun itu tadi. Tapi Taspen hadir dengan Taspen Group atau Taspen Life yang memberikan manfaat jaminan bagi pensiunan agar tetap mendapatkan jaminan kematian meskipun sudah memasuki masa usia pensiun. Nah, ini Taspen Tabungan Guna Sejahtera. Jadi nanti ketika akuntan meninggal dunia, kemudian selain mendapatkan uang duka dan juga asuransi kematian dari Taspen, apabila Bapak Ibu mengikuti program Taspen Guna Sejahtera, yang iurannya itu sebesar 6 juta dan itu satu kali dibayarkan aja, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan proteksi selama 5 tahun. Seperti itu ya. Nah, ini untuk manfaat yang diperoleh. Jadi apabila dalam kurun waktu 5 tahun apabila Bapak Ibu mengikuti program tambahan dari Taspen ini, dalam kurun waktu 5 tahun Bapak Ibu kan harapannya tetap sehat ya. Kalau bisa tetap sehat walafiat tanpa kejadian apa-apa, program iuran yang dibayarkan 6 juta satu kali itu akan kita kembalikan sebesar 7 juta rupiah. Jadi ada pengembangannya sebesar 1 juta. Tapi kalau untuk selama kurun waktu 5 tahun Bapak Ibu mengalami kejadian bisa meninggal dunia, nanti untuk ahli warisnya selain mendapatkan uang duka dan juga asuransi kematian dari Taspen, juga mendapatkan manfaat tambahan dari Taspen Life sebesar 20 hingga 40 juta. Apabila meninggalnya karena sakit atau dengan kecelakaan, nanti akan dapat manfaat tambahan 20 juta. Dan apabila meninggal karena kecelakaan, akan mendapatkan manfaat tambahan dari Taspen sebesar 40 juta. Ini untuk program-program dari Taspen Life, tapi yang untuk program bagi pensiunan sudah saya jelaskan terkait Taspen Tabungan Guna Sejahtera itu tadi. Mungkin sampai sini dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya?
Silakan. Apakah setelah saya masih ditanggung atau ikut asuransi ketika pensiun? Baik Ibu, untuk pensiunannya bulan apa Ibu? September besok ya. Kamu kecelakaannya bulan Juni. Di rumah sakit mana Ibu? Oh di Williamburg. Oke. Jadi untuk jaminan kecelakaan kerja itu sendiri, selama Ibu masih aktif itu masih kita yang menanggung jaminannya di Taspen. Tetapi ketika Ibu sudah memasuki masa purna, apabila September sudah pensiun, maka jaminannya terakhir di bulan Agustus. Setelah pensiun, nanti dari rumah sakit akan diarahkan ke BPJS Kesehatan. Seperti itu. Nah, kemarin kebetulan dari Williamburg sudah saya infokan juga ada beberapa peserta jaminan kecelakaan kerja Taspen yang akan pensiun. Jadi untuk pensiun, untuk jaminannya berlaku sampai dengan yang bersangkutan sebelumnya 1 bulan sebelum pensiun itu tadi. Tetapi nanti setelah pensiun untuk jaminannya itu peralatannya biasanya oleh pihak rumah sakit akan diarahkan ke BPJS Kesehatan. Karena seperti yang dijelaskan tadi, kalau untuk jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian, karena yang membayarkan iurannya itu dari instansi atau dari pemerintah, maka ada juga manfaatnya itu hanya berlaku ketika masih aktif saja. Seperti itu. Jadi kalau posisinya sudah pensiun, nanti akan diarahkan ke BPJS Kesehatan. Betul. Nanti dari rumah sakit biasanya akan diinfokan lagi bagaimana prosedur-prosedurnya. Oke. Semoga cepat sembuh ya itu ya. Ada lagi? Monggo, silakan. Untuk gaji pensiunan itu kan dari gaji pensiun sudah ada perhitungannya tadi ya, 0,5% dikurangi dengan BPJS. Jadi maksudnya bukan BPJS, artinya itu iuran BPJS dibayarkan oleh. Iya, kalau untuk iuran BPJS nanti Taspen yang membayarkan Ibu. Betul, jadi tidak bayar mandiri. Besarannya itu berapa Pak? Karena kalau dulu waktu masih aktif ya Pak ya, itu kan tergantung dari apa? Kelas bukan kelas dari golongan. Nah, jadi besar sekali kayak saya itu potongan tiap bulannya 300.000. Satu orang 300.000. Kenapa nanti kalau sudah pensiun kok 300.000 namanya? Nah, sejauh ini kalau untuk potongan BPJS biasanya itu pun kalau misal sudah menanggung istri dan anak ya itu yang ada yang sampai 300.000. Kalau untuk BPJS 2% ya, dari gajinya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk BPJS nanti yang membayarkan iurannya dari Taspen. Gitu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian itu nggak perlu bayar mandiri lagi. Udah. Nanti baik untuk pasangannya dan juga anak-anaknya itu juga Taspen yang akan membayarkannya. Seperti itu ya. Ombak selanjutnya. Ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir yang kurang paham terkait hak dan manfaat yang diperoleh atau kewajiban apa saja yang perlu dilakukan selama menjadi purna. Monggo bisa ditanyakan. Atau mungkin Bapak Ibu nanti kalau misal ada pertanyaannya kepikiran ketika sampai rumah, boleh langsung WA di nomornya Taspen Surabaya. Boleh dibantu bagian kontak centernya. Nah, nanti kalau misal pertanyaannya baru kepikiran ketika sampai rumah, saya tadi lupa ternyata saya mau tanya ini, mau langsung WA di nomornya Taspen Surabaya yang ini WA-nya. Kalau misal mau telepon juga bisa yang di call centernya, tapi biasanya kita lewat WA juga pas respon karena jadi admin WA-nya banyak nih, semua customer service di Taspen Surabaya
menjadi admin di WA tersebut. Jadi monggo nanti apapun bisa ditanyakan melalui WA-nya Kaspen. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya Aprilia di Bisnis dan Media. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.